kita mulai aja ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our activity today, let's return together as usual. Silahkan pimpin doa salah satu siapa ketua kelasnya? Akmal ada? Nggak ada juga ya. Aditya Saputra, please lead your friends to pray together. Kedengaran Kak? Kedengaran Kak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Okay, so I will check your attendance first. Gak tau ini banyak yang nggak masuk, apa karena belum saya ACC kah, tapi nggak kelihatan atau gimana. Adalah Abdurrahman nggak ada. Ada Al-Furqan, Hadir. Aditya Saputra ada. Afif Yasin, Hadir. Ahmad Fauzi, Alfat Anfasanera. Belum masuk ya? Iya. Alfat ada. Alifah An-Nur. Saya absen tadi dari Afif Yasin. Ahmad Fauzi ada. Abdurrahman. Dek, suara saya kedengaran kah? Kedengaran, Kak. Abdurrahman ada. Ahmad Fauzi. Alifah An-Nur. Belum masuk. Hadir loh. Aliana Rizky. Present. Amara Busela. Present. Anastasia Husnul. Present. Andini Salsabila. Present. Arimbi Eksadwisa. Belum masuk deh, Kak. Oke. Asri Putri. Atika Rifda. Present. Asri Putri ada ya. Aziza Salsabila. Present. Aska Nurhalila. Aska belum. Danis Fazila. Present. Dimas Maulana. Supaat. Present, Miss. Elza Edlina Anas. Present. Faizal Eka Wahyudi. Present. Fateh Ibnu Mubarak. Present. Fitriana Istiqomah. Present. Ilyas Fadil Rohid. Present. Ismafiani Husnul. Present. Karatika Nur Aulia. Present. M. Rifki Fadila. Present. Mailatul Aziza. Mailatul belum ada. Muhammad Akmal. Muhammad Al-Farizi. Present. Okay, so today we would like to talk about announcement. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajarin hari ini? First is what the purpose of learning announcement. The second, what do you know about announcement? The third, what are the types and structures of announcement? And the fourth is how to make noun from verb. Jadi yang pertama, what the purpose of learning announcement? Jadi apa sih tujuannya dari kita pembelajaran kita hari ini tentang announcement atau pengumuman? Yang pertama itu ada you may be able to understand the definition and purpose of announcement. Jadi kalian bakal paham apa sih announcement itu, apa sih tujuannya dari pengumuman itu. Yang kedua, you may be able to identify the types and structures of announcement. Jadi kalian bisa mengidentifikasi apa aja sih announcement itu dan strukturnya itu seperti apa. Yang ketiga, you may be able to understand the content of announcement. Jadi kalian bisa paham
isi dari pengumuman yang kalian baca. Yang keempat, you may be able to make an announcement about school activity. Jadi kalian bisa membuat announcement atau membuat pengumuman mengenai aktivitas di sekolah ya, kegiatan sekolah. Yang kedua, what is announcement? Nah, di sini saya ada screenshotan. Ini ada, Assalamualaikum, besok akan dilaksanakan UTS Bahasa Inggris dengan total 30 soal dan waktu pengerjaan 120 menit dimulai pada jam 8 sampai 10 pagi. Nah, kira-kira itu bentuk pengumuman atau bukan? Pengumuman. Pengumuman. Ya Oke, pengumuman. pengumuman ya. Jadi yang pertama soalnya, what is the announcement about? Kira-kira pengumumannya ini tentang apa? Penanggulangan bakal diadakannya UTS. Ya, diadakannya UTS atau dalam bahasa Inggris bisa juga kita sebut mid-test announcement ya, pengumuman UTS. Who is the announcement for? Berarti untuk siapa sih pengumuman ini saya tujukan? Nah, berarti yang orang-orang yang ada di grup ini. Saya screenshotannya dari kelas PS 2, berarti ditujukannya ke the students of 10th Social 2. And the third, why do we need to write or use an announcement? Jadi kenapa sih kita harus menulis pengumuman? Ada yang tahu nggak? Di sini kan kalian ada banyak anak OSIS ya, pasti banyak banget kalian kayak bikin pengumuman-pengumuman gitu untuk hadir dan semacamnya. Nah, kira-kira pengumuman itu gunanya untuk apa? Buat memberitahu gitu kak, Iya, untuk memberitahu. menginformasikan kepada orang banyak. Menginformasikan kepada orang banyak. To inform to public ya, to inform publicly atau to apa? To inform ya, atau to announce juga boleh. Oke, kita lanjut. Definition of announcement. Jadi, announcement itu asal katanya dari apa sih? Nah, the word announcement is derived from a verb to announce, which means to inform, declare, or to broadcast. Nah, jadi kata announcement itu asalnya dari verb, dari kata kerja yang yang artinya to announce, mengumumkan, yang bisa artinya menginformasikan, mendeklarasikan, atau untuk menyebarluaskan satu info ya. Selanjutnya, announcement itu bagaimana sih bentuknya? Nah, announcement ini bentuknya formal and has specific purpose. Seperti announcement yang sebelumnya, specific purpose-nya itu menginformasikan mengenai mid-test. Selanjutnya, media used for announcement. Jadi media yang digunakan untuk pengumuman itu banyak ya, karena dia sifatnya publik. Jadi apa aja media-media yang biasa orang tuh bisa ngelihat gitu dengan mudah. Misalnya itu ada sosial media, mading, atau website, dan bisa dalam bentuk spoken or written, bisa dalam bentuk apa? Lisan atau tulisan ya. Kalau tulisan kan biasa sosmed, mading, website. Kalau spoken kan berarti pakai toa ya yang biasa. Nah, purpose of announcement, tujuan dari pengumuman itu apa? It tells people information of what was happen, what is happening, or what will happen. Jadi, menginformasikan mengenai kejadian yang apakah itu sudah berlalu, apakah itu sedang terjadi, atau what will happen. Misalnya, kalau kalian pengumuman yang umumnya kita tahu ya, itu what will happen. Misalnya untuk event atau kegiatan yang akan kita laksanakan, terus kita informasikan ke orang gitu. Nah, di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Wait ya. Aska kenapa chat saya, Dek? Afwan kak, Iya. baru masuk. Oh, oke. Saya agak nggak connect. Gak apa-apa. Saya juga dari tadi keluar masuk jaringannya. Oke, selanjutnya, what are the types and structure of announcement? Jadi apa aja macam-macam dan struktur dari pengumuman itu. Jadi ada dua yang seperti tadi saya bilang, ada spoken announcement, ada written announcement. Jadi spoken announcement itu ada pengumuman yang sifatnya lisan, yang sifatnya kayak di tempat-tempat umum, kayak misalnya kalian dengar di sekolah, ada pengumuman kalau kalian disuruh upacara, atau pengumuman kalau misalnya kalian di bandara ya, itu ada spoken announcement. Terus ada juga written announcement, pengumuman yang tertulis. Jadi dalam spoken atau written announcement ini dia sama. Jadi bagaimana sih supaya reader atau pembaca atau listener, pendengar itu paham tentang pengumuman yang disampaikan. Saya mau tanya,
Abdurrahman ada? Gak ada. Sakit kak dia ini, Dek? Biasanya sih ketiduran sih, Kak. Ketiduran sudah jam berapa ini? Ada yang Furqan. Saya tanya. Ada Al-Furqan ada nggak? Jangan-jangan kalian sengaja. Ada Bu di sini. Oh, ada. Saya udah suzon duluan. Jadi tadi ada berapa macam-macam announcement? Jenis announcement itu ada apa aja? Baru saya jelasin. Jenis announcement ada 2, yaitu Yang akan dilakukan atau sudah dilakukan. itu tujuannya. Jenisnya. Tadi announcement itu ada 2 jenisnya. Ada yang misalnya kayak disampaikannya kayak di mading atau di sosmed, atau ada juga yang melalui pengeras suara atau toa. Nah, jenisnya ada apa aja berarti? Baru saya jelasin. Ada spoken and written announcement. Spoken pengumuman yang lisan dan pengumuman yang tertulis. Jangan tidur, Dek. Saya sakit aja masih bisa ngajar loh. Nah, selanjutnya bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa. Saya. Bisa, Kak. Trauma ini saya. Wait. Jadi ada structure of spoken announcement. Jadi sebenarnya struktur dari spoken announcement or written announcement itu sama. Ada opening, ada content, ada closing. Opening yang pertama itu to attract the listeners. Jadi untuk meng-attract atau meng-grab attention of the listeners untuk apa ya? Mendapatkan perhatian pendengar gitu. Contohnya, your attention please, attention students, good afternoon everybody, atau bisa juga kalau kita biasa pakai salam ya. Misalnya udah ada dari pengeras suara di sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kita sudah kayak, oh, ada pengumuman apa ini? Nah, jadi opening itu kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dia pakai your attention please, attention students, atau bisa juga salam dulu baru your attention please, itu juga bisa. Selanjutnya ada content, to mention in details of the event or occasion. Jadi untuk menginformasikan detail dari apa yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi kayak pengumuman yang sebelum mengenai mid test, openingnya saya pakai salam, untuk kontennya itu saya pakai ya apa yang saya mau sampaikan. Kalau UTS ini akan dilaksanakan jam segini loh, gitu. Nah, untuk closing itu to close the announcement, untuk menutup announcement atau menutup pengumuman kita. Misalnya bisa pakai kata thank you, thanks, atau juga bisa pakai salam kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Wait ya. Oh iya, ke record. Saya mau tanya Aditya Saputra. Hadir, Kak. Oke, jadi apa aja struktur dari spoken announcement? Ada opening, content, sama closing. Oke, thank you. Terus itu saya mau tanya Arimbi. Arimbi ada tidak? Ini tadi ada deh masuk. Asri Putri ada? Permisi, Kak. Ya. Itu PowerPoint-nya nge-stuck di slide 1 di saya. Oh, jaringan deh kayaknya deh. Kalau yang lain gimana? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama, Kak. Semuanya. Saya kira Saya juga, nggak Kak. digeser. Iya. Lah, iya kah? Dari awal kah? Iya, dari. Iya. Iya, dari. Iya, Kak. Iya, dari awal, Kak. Iya, Bisa aja. Ada apa dengan jaringan hari ini? Ya, intinya gitulah. Ini purpose of learning. Sudah kelihatan kah? Kelihatan? Ini saya pindah-pindah nih. Masih Enggak. progres, Kak. Belum. Nggak ada Ya berubah. Allah, yang sedihnya. Nggak apa-apa, buka sendiri-sendiri aja PPT-nya. Iya, nggak Iya, apa-apa Kak. deh, buka sendiri-sendiri aja. Saya mau sedih aja gitu, sudah saya anukan Slide ke slide ke dari slide 12. ketiga. Sorry, ke-8. Yang bagian ketiga. Oke, Kak. Oke. Ntar mungkin ini ada masalah atau semacamnya. Jaringan. Coba saya stop share screen dulu ya. Kayak nggak enak aja gitu. Hentikan presentasi dulu. Nggak bisa juga.
Ya udah deh, saya lanjut aja ya. Dari what are the types and structure of announcement, tadi ada spoken and written announcement. Terus tadi strukturnya ada opening, content, sama closing. Asri Putri kah Aribi tadi yang jawab saya? Asri ya? Adit sih enggak. Asri Putri ada? Saya lanjut ke Ilyas. Ada Ilyas Fadil Tauhid? Ada Kak. Oke, jadi tadi structure of spoken announcement itu ada opening, content, sama closing. Nah, kalau konten itu isinya tentang apa sih? Konten Iya, konten. tentang event. Iya, tentang eventnya ya, atau kejadiannya. Nah, saya lanjut aja lagi. Masih belum kelihatan Kak, Dek, anu di Google Meet saya? PPT-nya. Masih. Nggak tahu ini kenapa. Wait, ini kelihatan nggak? Tadi screen Kak, Ya? nggak ada dari Nggak ada ya? Nah, ini baru bisa nih. Nggak tahu kenapa laptop saya niche. Minta ganti. Lah, tidak dapat membagikan layar. Maaf ya, Dek. Banyak gangguan hari ini. Nggak apa-apa, Kak. Kalau saya biasa juga ada gangguan juga sih, cuma nggak sampai kayak gini. Pas saya ujian PKL lagi. Yang sedih betul. Udah nggak bisa. Jadi, before we look the example of spoken announcement, di slide selanjutnya, let's do vocabulary and pronunciation practice. Jadi silahkan itu kalian buka linknya, https://worldwall.net resource itu, di copy terus dipaste ke internet kalian, web internet ya. Saya coba lagi. PPT saya. Sudah kelihatan nggak saya share screen? Di sini sih sudah. Nggak ada. Nggak ada ya masih? Wait ya. Coba saya reload dulu. Nggak bisa juga. Tuh kan keluar saya. Mengheran. Keluar lagi saya. Wait ya. Kelihatan nggak? Saya share screen. belum ada muncul Kak. Ini bisa? Udah Kak. Kalau saya harusnya sudah ini. PPT saya kelihatan nggak? PPT saya kelihatan? Belum? Nggak ada, belum. Ini sudah ada pemberitahuannya sih. Harusnya sudah. Coba saya tutup video saya. Kelihatan? Kalau di saya kelihatan Kak. Vocabulary practice chapter 6 kelihatan? Di saya kelihatan, Kak. Kelihatan. Kelihatan Kak? Nah, sudah kalau gitu saya gak usah on cam deh. Nah, jadi kita akan lakukan vocabulary practice dulu sebelum kita lanjut ke spoken announcement-nya ya. Jadi nanti minta tolong bantu ya. Baik, 3, 2,
Jadi nanti ada vocabulary atau kata-kata gitu. Jadi nanti kalian jodohkan dengan maknanya ya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada apa katanya? Ignoring. Ignoring. Oke, jadi kita sekarang pronunciation practice ya. Mengabaikan. Ignoring artinya mengabaikan. Mengabaikan. Oke, benar. Selanjutnya ada dangerous. Maknanya Berbahaya. 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 Oke, thank you. Kita next. Nggak lama ya dia jalannya. Kesel juga. Selanjutnya ada deliberately. Maknanya apa kira-kira? Deliberately. Nggak apa-apa salah. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Google. Lanjut lagi. Benar ya, tadi deliberately dengan sengaja atau direncanakan. Selanjutnya ada reduce. Reduce maknanya Mengurangi. 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 Selanjutnya ada transmission. Kira-kira maknanya transmission itu apa? Penularan, melanjutkan, tersedia, oleh karena itu, saran. Kira-kira apa maknanya transmission? Ada gambarnya orang kayak batuk terus ya dia kayak gini. Kira-kira maknanya apa? Kan baru ada lagi saya. Saya skip aja yang tadi ya, yang penting kalian paham aja dah. Transmission, ada yang tahu maknanya transmission? Saya share screen dulu. Kelihatan screen saya? Belum Kak. Sekarang udah? Masih belum? Belum. Masih belum Kak. Kenapa lah hari ini? Kalau PPT saya kelihatan nggak? Ini saya tampilkan. Belum itu. Ada. PPT Kalau saya saya ada Kak. ada yang sudah. Yang tadi kita skip aja lah, pusing saya. Biar kalian paham aja. Oke, kita skip. Lanjut ya ke read the spoken announcement di slide ke-12. Kalau yang belum kelihatan, silakan dibuka di grup kelasnya itu PPT-nya. Saya mau minta bacakan Andini Salsabila di paragraf pertama. Ya Kak. Oke. Opening antusias student do. Nggak jelek loh Kak, Kak. Nggak apa Kak. To the COVID-19 outbreak, outreach and following the guidelines of prevention, there will be no face-to-face learning activities for the next 3 months. Therefore, you are expected
vaccine to continue studying at home without ignoring health protocol. This is to prevent the spread of the group in positive pages. Sudah Kak? Oke, thank you. Jadi, yang pertama di sini bagian openingnya, bagian pembukaan, attention students. Due to the COVID-19 outbreak in our district and following the guidelines and prevention, jadi karena ada COVID-19 ya di daerah kita dan untuk mengikuti pedoman pencegahan COVID-19 itu tidak diadakan face-to-face learning, tidak diadakan secara langsung ya. Untuk 3 bulan selanjutnya, therefore, you are expected to continue studying at home. Maka dari itu kalian harus belajarnya dari rumah tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Ini untuk mencegah pencegahan virus di tempat tertutup. Selanjutnya saya baca aja. Teachers and school staff will be available for you by phone. Please call us at ini 0877772 or text us via WhatsApp to the school administration phone number 08222666848. Any updated information will be uploaded to the school social media. Thank you for your understanding. Jadi kalau kalian ada perlu atau menghubungi sekolah itu bisa lewat telepon di nomor telepon sekolah kayak TU-nya gitu yang 0877 ini atau bisa dari school administration-nya yang 0822 ini. Jadi any update information will be uploaded to the school social media. Jadi kalau ada informasi-informasi itu bisa di-upload dari pihak sekolah melalui sosial media. Thank you for understanding. Ini bagian closing-nya. Jadi di sini ada bagian opening-nya, kan perhatikan ada attention students. Dan bagian closing-nya ada thank you for your understanding atau thank you juga boleh. Nah, kontennya itu bagian yang ini. Due to the COVID-19 outbreak bla bla bla, dia menjelaskan kalau ini ada COVID-19 jadi kalian itu harus belajar dari rumah. Terus kalau misalnya kalian mau menghubungi sekolah itu bisa lewat telepon ya atau bisa lewat telepon atau WA. Selanjutnya, what is the announcement about? Kira-kira announcement-nya itu tentang apa? Pemberitahuan kelas. Belajar di rumah. Pemberitahuan belajar dari rumah. The announcement about no face-to-face learning ya. Or bahasa Inggrisnya. Saya tiba-tiba lupa ya. Online school ya. The announcement about online school. Number 2, suppose the student has a problem, what would she or he do? Jadi kalau misalnya siswa itu ada masalah, kira-kira harus ngapain? Please call us. Ya, please call us itu ya. Jadi bisa telepon ya kalau ada masalah. Terus yang nomor 3, where the students can find about school latest news, di mana murid-murid bisa dapat informasi mengenai sekolah. Mading? Ini update di school social media. Oke, jadi tadi bukan dari Mading ya, tapi dari sosial media. Nah, yang selanjutnya saya mau putarkan spoken announcement yang beneran. Semoga kalian dengar lah ya. Activity 7, page 96. Dengaran, Kak. Dengaran ya? Dengar, Kak. Wait. Activity 7, page 96 to 97. Listen to the spoken announcement. Complete the following statements based on what you have heard. Good afternoon, friends. This is Burley. I sent you this important information using the voice note as it is simple and efficient. The Students' Association will hold an online seminar on optimizing our English-speaking skill. Mr. Olung, a very well-known storyteller, will be the keynote speaker. He will tell us many tips and tricks to improve our English-speaking skill. It's free, guys. So, let's join this interesting event. You only need to click a certain link for registration. I'll send the link and details soon. Let's develop our English skills to win a competition in the future. Kedengaran? Sekali lagi ya. Jadi semoga nanti kalian bisa masuk Kahoot-nya lah. Semoga aja. Ya, jaringan saya seperti ini. Activity 7, page 96 to 97.
Listen to the spoken announcement. Complete the following statements based on what you have heard. Good afternoon, friends. This is Burley. I sent you this important information using the voice note as it is simple and efficient. The Students Association will hold an online seminar on optimizing our English speaking skill. Mr. Olung, a very well-known storyteller, will be the keynote speaker. He will tell us many tips and tricks to improve our English speaking skill. It's free, guys. So let's join this interesting event. You only need to click a certain link for registration. I'll send the link and details soon. Let's develop our English skills to win a competition in the future. Oke, sudah ya. Jadi saya mau kalian masuk Kahoot kayak minggu kemarin. Semoga aja bisa deh jaringannya. Wait. Silahkan kalian masuk ke link yang saya kasih. Terus masukkan PIN-nya. Wait ya. PIN-nya itu masih loading. Jadi kalian sudah dengerin spoken announcement yang tadi ya. Jadi ini ada soal mengenai spoken announcement yang barusan kalian dengar. Silahkan dijawab. Terus masukkan username kalian ya. Tapi ini saya batasin ya playernya. Nanti saya laptopnya nge-lag lagi kayak kemarin. Minggu kemarin. Sudah ada Ilyas Fadil, Aziza, Dimas, Akmal, Elza. Bagi yang nggak bisa masuk nggak apa-apa ya, perhatikan aja. Saya start ya. Ini ada Pilgang, Daryl sends important information to her friends via apa tadi? Daryl mengirim informasinya via apa? Tadi dijelaskan di awal. Oke, via voice note, benar ya. Jadi dia nginformasikannya itu lewat voice note ke grup kelasnya gitu ceritanya. Next. Salah atau benar statementnya? She tells her friends about an online seminar about tips and tricks in learning English. Kira-kira statementnya itu benar atau salah? Jadi dia menginformasikan mengenai seminar ya. Tapi kira-kira seminarnya benar nggak? Tips dan triks untuk mempelajari bahasa Inggris. Benar ya. Jadi dia menginformasikan online seminar mengenai tips dan triks mempelajari bahasa Inggris. Selanjutnya ada Pilgan lagi, di keynote speaker is Mr. Ulung. Jadi speakernya tuh Mr. Ulung. Nah kira-kira Mr. Ulung ini siapa? A very well-known storyteller. Jadi Mr. Ulung ini adalah model pembaca cerita yang terkenal gitu. Selanjutnya, tapi banyak yang salah ya, very well-known English teacher, nggak apa-apa. Wait, saya share screen lagi. Tes. Ya. Masuk. Share screen. Saya lanjut lagi ya.
Saya next. On the event, he will give the participants tips and tricks to become storyteller, tips and tricks to win the contest, tips and tricks in learning English, atau tips and tricks to become an English tutor. Oke, jawabannya adalah tips and tricks in learning English. Jadi walaupun dia storyteller, tapi dia tahu apa aja sih tips-tips dalam mempelajari bahasa Inggris gitu. Selanjutnya, the event is free, meaning the participants do not need to spend money to join. Apakah benar eventnya itu free? True itu apa, Kak? Ya? True. True itu benar, false itu salah. Saya kira benar, Kak. Jawabannya adalah benar ya, jadi eventnya itu gratis. Selanjutnya, the registration is very simple because participants only need to ask the registration form to the Students Association. Nah, benar atau salah nih statementnya? Registrasinya tuh kita perlu ke Students Association atau semacam OSIS gitu. Jawabannya adalah salah. Jadi kalau misalnya kita mau registrasi itu tinggal klik linknya tadi dia bilang. Jadi nggak perlu ke OSIS. Selanjutnya, Pilgan. After sending the voice note, Beryl will. Jadi kira-kira setelah ngirim PM-nya itu Beryl akan ngapain? Tadi kan dijelasin sebelumnya kalau nggak perlu minta form registrasi ke OSIS. Jadi kira-kira dia setelah ini mau ngapain? Fill the registration form, send the registration link to her friends, attend the seminar, atau turn off her phone. Send link. Send link. Kira-kira apa benar send the registration link? Ya, jawabannya adalah send the registration link. Jadi dia ngirim linknya dulu, baru dia fill the registration form ya. Afif juara 3. Faisal. Kayaknya Faisal Eka. Yang pertama ada Amal Farizi. Oke, congrats. Jadi nanti untuk apa? Yang juara nanti kalau misalnya selama ulangan harian itu ada nggak tuntas, itu bisa saya tuntasin atau semacamnya lah ya. Oke, saya lanjut ya. Kelihatan PPT saya? Structure of written announcement, atau bisa Enggak. juga dibuka di PPT yang saya kirim di grup. Kelihatan? Ada dibuka? Structures of written announcement. Kelihatan structure of written announcement? Semoga kelihatan ya. Kelihatan, Kak. Oke, jadi structure of written announcement itu sama dengan yang spoken announcement. Jadi openingnya itu ada announcement, important, attention, or the name of the event to grab readers' attention. Jadi misalnya kalau eventnya itu online seminar, nah itu online seminar itu dikasih paling atas, dikasih tanda bold, dikasih cetak tebal gitu. Untuk konten, to mention in details of the event or occasion. Jadi untuk menginformasikan secara detail, sama seperti spoken announcement. Dan closingnya states the contact person or writer of the announcement. Jadi bagian closingnya itu biasanya ada siapa sih yang nulis suratnya itu. Nah, untuk lebih detailnya ini ada contohnya di sini. Bagian openingnya yang di atas.
announcement. Terus biasanya ada kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Misalnya di sini to all parents of SMAN 2 for whom this letter is announced to. Nah, terus ada di sini ya kontennya atau bagian isinya. We would like to invite you to attend a virtual meeting regarding the plan to start face-to-face meeting. We need your suggestion, ideas, and permissions to do face-to-face learning due to our beliefs that face-to-face learning is more effective than online learning because students can develop their soft and hard skills. Besides, we can monitor their development. The meeting will be start at 7 this evening and we will send the reminder 30 minutes before the meeting starts. Thank you for your willingness to participate in this important meeting. Jadi intinya dia kontennya itu menceritakan tentang akan ada diadakannya online meeting ya terkait rencana face-to-face meeting gitu. Terus itu nanti the meeting will be start at 7. Meetingnya tuh bakal dimulainya jam 7 dan bakal dikasih reminder 30 menit sebelum meetingnya dimulai. Nah, di sini ada closingnya, thank you for your willingness, itu juga closing. Terus ini juga ada, ini boleh ada sih closingnya yang thank you-nya ini, tapi yang paling utamanya closingnya ini bagian yang ini, name, signature, or writer's position. Di sini yang nulis adalah principal atau kepala sekolahnya. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai kedengaran? Enggak. Dengar ya? Oke. Jadi ini kita skip aja daripada laptop saya nge-lag lagi. Yang penting kalian tahu aja kan isiannya itu tentang apa announcement atau pengumumannya. Oke, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya, ada noun from verb form. Jadi ada please pay attention to this bold words itu ada di slide ke-19. We would like to invite you to attend a virtual meeting regarding the plan to start face-to-face meeting. Need your suggestion, permission, sama development itu saya bold. Nah, dari kata-kata suggestion itu dia awalnya itu verb, tapi dia berubah menjadi noun di sini. Dari kata suggest, menyarankan, suggestion jadi saran. Permission itu saran, dari verb permit, mengizinkan. Menyarankan. Iya benar. Terus itu development. Development itu dari maknanya verbnya develop, mengembangkan, jadi development menjadi pengembangan. Jadi dia yang awalnya itu verb, dia berubah menjadi noun karena ada imbuhan-imbuhan di belakangnya. Jadi, dalam bahasa Inggris kan kalian tahu ada yang namanya part of speech, yaitu yang noun, verb, adjective, sama adverb. Noun itu kata benda, verb itu kata kerja, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Nah, jadi gunanya mereka itu untuk apa? Yaitu untuk mengetahui posisi mereka dalam satu kalimat gitu. Jadi misalnya noun itu ya kata benda, posisinya di mana, verb itu kata kerja, posisinya di mana, adjective itu posisinya di mana, dan adverb itu posisinya di mana. Terus ini juga words in English are formed in different ways. One of the ways is to add affix to make new word with different meaning and might be different word class from the previous word. Jadi dalam bahasa Inggris kan kalian tahu ya banyak banget kata-kata dalam bahasa Inggris dan dia itu dibentuknya dari berbagai macam cara. Nah, salah satunya itu adalah menambahkan imbuhan. Dengan kita menambahkan imbuhan itu yang biasa misalnya sapu jadi menyapu atau seterusnya ya, misalnya cuci jadi mencuci, makan jadi makanan, kan ada tambahan an-nya di situ, dia berubah ya. Dari makan kan dia kata kerja, dia berubah menjadi kata benda makanan setelah ditambah imbuhan an di situ. Nah, jadi ini bisa membentuk kata baru dengan makna yang baru atau mungkin kelas kata atau parts of speech yang berbeda. Contohnya tadi the word suggestion, permission, and development is the words that form by adding suffix to the verb. Jadi yang kata-kata yang tadi suggestion, permission, and development itu awalnya itu dari kata permit, develop, and suggest, itu ditambahin imbuhan di belakangnya sehingga dia berubah maknanya gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Selesai jelas aja kah? Jelas aja Kak. Oke. Nah, lanjut.
Kenapa sih skill ini tuh penting? Why is it important? Now, the skill to form noun from verb is important because you can express your ideas both verbally and in writing if you understand how to turn verbs into nouns. Jadi, bisa memperkaya kosakata kalian juga dalam menulis, jadi nggak itu-itu aja. Nah, you can open this link to learn more about forming noun from verb. Jadi nggak cuma kata-kata yang tadi aja, kayak development, suggestion, permission. Sebenarnya ada kata-kata yang lain. Yang dia itu sama pembentukannya dengan menambahkan imbuhan. Contohnya di sini, kelihatan? Accept, ditambah ends, dia menjadi acceptance. Accept itu menerima, dengan ditambahkan imbuhan, dia berubah menjadi penerimaan. Achieve, mendapatkan, ditambah gitu, achievement. Jadi pendapatan. Terus act itu beraksi ya, ditambah ion dia berubah menjadi action, beraksi gitu. Ini ada banyak ya, ada 40. Sebenarnya ada banyak sih, nggak cuma dari verb ke noun, ada juga dari adjective ke adverb, ada juga bahkan yang noun ke noun, tapi dia nggak merubah part of speech, tapi dia berubah makna, itu ada. Nah, ini ada rumusnya nggak sih, Miss? Atau ada caranya untuk melakukan ini? Sebenarnya nggak ada. Jadi ya kalian harus sering-sering membaca aja, karena memang nggak ada. Kayak misalnya default itu harus tense, itu dapatnya dari mana itu kalian tidak usah memikirkannya, karena itu sebenarnya ada di mata kuliah morfologi itu. Kalau kalian menekuni sastra itu ada dijelaskan kenapa sih kalau accept itu harus ends, kenapa sih achievement itu harus man, itu ada kategori-kategorinya dan ada larangan-larangannya dan semacam itu. Kalian bisa masuk Kahoot lagi, tapi pinnya beda ya. Latihan, kita mau latihan aja supaya kalian lebih paham. Saya jelasin aja, kalian kan biasanya tidak paham kalau cuma dijelaskan. Supaya lebih mudahnya kita adakan latihan lagi. Jadi masuk Kahoot-nya dan masukkan PIN-nya lagi 6682086. Sudah ada Ditya, Aziza, Ilyas. Mungkin yang tadi belum masuk bisa masuk ya, jadi gantian sama temennya. Tapi kalau yang udah masuk nggak apa-apa, karena kan kalian tahu kapasitas laptop saya seperti apa. Saya start ya. Jadi ini latihan forming noun from verb, membentuk kata benda dari kata kerja. Jadi kalian memilih mana kata benda yang sesuai. They are going to reserve a room in a local hotel. Nah, reserve ini kira-kira kata bendanya apa? Reserve ini kan kata kerja ya, yang bercetak tebal terus miring ini. Mereka akan memesan kamar di hotel. The blah 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 can be done through email. Kira-kira reservation, reservance, reserval, atau reservement? Reservation. Reservation. Share screen saya kelihatan kah? Saya nge-screen Kahoot-nya ini. Reservation. Oke, kita lanjut. Ada 10 pertanyaan ya. Pilihan ganda. She celebrates her birthday every year. The blah 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 of this year will be held at the famous hotel. Dia merayakan ulang tahunnya setiap tahun ya. Namanya juga ulang tahun setiap tahun. Kira-kira celebrate-ment, celebrity, celebration, atau celebrate? The blah blah blah. Jadi ini ya, celebrate ini kan kata kerja. Noun-nya itu yang benar apa kalau ditentukan noun? Jawabannya adalah celebration, atau kata benar ya. Selanjutnya ada she's been trying to improve her English since a year ago. Her blah 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 really makes me proud. Jadi dia sudah mengimprove ya, atau mengembangkan bahasa Inggrisnya. Meningkatkan bahasa Inggrisnya. Kira-kira yang benar improvement, improve it, improvish, atau improving?
Improvement rata-rata benar. Tapi ada improving juga. Kalau improving itu dia beda jenis sih. Susah ya kalau dijelasin. Nggak apa-apa. Students participation in English debate contest is really high. Benar nggak participation? Untuk noun-nya. Partisipasi siswa di English debate contest is really high. Kira-kira benar atau salah? Kata participation ini imbuhannya. Benar ya. Ada yang jawab salah. Kita lanjut lagi. Quiz lagi. Today's meeting discuss about face-to-face learning plan. Hopefully the blah 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 will run well. Jadi discuss ini berupa verb, mendiskusikan. Kira-kira noun yang benar. Kalau diubah ke noun dia jadi discussment, discussity, discussion, atau discussly. Discussion, bukan discussment ya. Selanjutnya true or false, benar atau salah? A new student enrollment will be held at 8. Benar nggak ini? Kira-kira imbuhannya enroll itu ditambah men, enrollment. Jawabannya adalah benar. Enrollment, pendaftaran jadi mendaftar menjadi pendaftaran dari kata enroll. Selanjutnya ada pilihan lagi. The internet connects people around the world easily. The school has a very excellent internet. Dari kata connect ini menghubungkan ya, dia verb dirubah ke noun, kira-kira connectment, koneksi, connection, atau connect. Connection, benar. Mayoritas benar ya. Tadi Pilgan, the students are planning to organize a trip to the beach. The blah 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 is supervised by the headmaster. Dari kata organize ini menyusun ya. Terus diubah ke noun, kira-kira yang benar itu organization, organismen, organizely, atau organize. Kita next lagi. Dan next. Quiz lagi, pilihan ganda. The students are being trained to communicate effectively in public. Public, blah blah blah, is one of the essential skill. Wait, saya share screen lagi ya. Masih bermasalah. Yang benar itu communicately, communicatman. Communication ya kak? Iya, communication. Communication. Wait. Nah, baru saya bisa kayaknya bagikan layar lagi. Yang sedih banget saya hari ini. Oh. Nah, yang benar adalah communication. Yang lain bisa lihat screen saya ya. Saya lanjut lagi. Yang terakhir, the attendance of the seminar can register through website. The blah 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 will be sent at 9 p.m. today. Dari register ini adalah registrasi ya. Mendaftarkan. Kalau ke nounnya kira-kira registration, registry, registration, atau registrant. Registration. Registration. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah registration. Kita skip. Oke, Aska Nur Halila ya juara 1. Oke, wait ya. Saya nggak bisa screenshot lagi. Oke, jadi itu kalian sudah pelajarin tentang forming noun from. Nah, walaupun kalian nggak pernah pelajarin secara detail forming noun
itu rumusnya seperti apa sih? Tapi kalian bisa jawab dengan baik, rata-rata benar semua jawabannya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa? Kalian kan nggak pernah tahu tuh rumusnya tuh seperti apa, terus tiba-tiba kok kalian bisa tahu gitu. Registrate itu registration, develop itu development. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ayo. Biasa sih dengar-dengar gitu loh, Kak. Ya, dengar-dengar ya. Oke, jadi yang namanya kata-kata seperti itu tuh seperti saya bilang Iya, nggak ada kalau ada rumusnya. Jadi dia itu tergantung pembiasaan kita, kita mendengar, kita membaca, kita lihat dimanapun itu, nanti kata-kata itu bakal terbentuk di mental lexicon kita. Apa sih mental lexicon itu? Itu adalah kamus yang ada di otak kita gitu, kayak pembendaharaan kata kita yang kita tahu. Jadi kalian bisa tahu sendiri kata itu cocok atau enggak. Misalnya develop itu development, bukan development, bukan develoption, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? So, kalau diem-diem aja tuh nggak ada. Bagi yang nggak bisa hadir, nggak bisa masuk di Kahootnya itu ada kan yang linknya for 10 IPS 2 itu kalian masuk aja. Itu kalian bisa latihan di situ. Ada pertanyaan? Nggak ada? Announcement tadi ada berapa jenis? Dua. Jenisnya apa aja? Ada spoken, sama written announcement ya. Terus itu strukturnya apa aja? Spoken sama written announcement kan sama tuh. Nah, kira-kira apa aja strukturnya? Opening, Opening, content, sama closing ya. Oke, terus tadi ada apa lagi ya? Kalau opening itu biasanya dimulainya dari kata-kata apa? Contohnya? Kata-kata yang menunjukkan perhatian. Oke, yang menunjukkan perhatiannya kayak attention, announcement, atau bisa juga pakai salam. Kalau konten itu yang bagian isinya. Kalau yang terakhir itu closing biasanya dia kayak thanks, thank you, dan semacamnya. Jadi itu bakal keluar beberapa soal aja sih di UAS kalian, makanya saya bahas tentang announcement. Oke, beneran gak ada pertanyaan nih? Gak ada ya? Oke, jadi untuk tugas-tugasnya itu saya mau bahas ulangan harian dulu ya. Terus ulangan harian itu yang bab 4 yang ada 20 soal yang saya kirimkan itu ada 2 yang belum mengerjakan. Ada Fitria sama Anastasia, Husnul, itu tolong dikerjakan ya nanti. Terus itu yang bab selanjutnya, bab 5, itu ulangan hariannya saya ambil. Ya, Anastasia, Husnul, sama Fitria. Nulis istiqomah. yang di mana tuh, Kak? Yang pilihan ganda 20 soal. Kayaknya saya kasih di Google Classroom deh itu. Udah 3 minggu kalau nggak salah. 3 atau sebulan kah? Enggak deh. Minggu lalu kayaknya deh. Setelah ya 2 minggu lalu. Minggu lalu kan saya bahas bab 5. Minggu lalunya lagi itu ada pilihan ganda. Nanti tanya temennya aja ya yang mana itu. Soalnya di saya belum masuk sih. Anastasia sama Fitria. Nah itu. Kalau untuk yang bab 5 saya ambil dari teks yang Tanjung Puting National Park. Ada kan yang kalian boleh milih kerjain 1 sampai 5 atau 6 sampai 10. Itu ada yang PTM, ada yang nggak PTM. Yang nggak PTM kan berarti ada yang belum ngerjain. Kalau PTM kan udah pasti semua ngerjain ya. Jadi saya ulangan hariannya ambil dari situ nilainya. Nah, terus yang ulangan harian bab 6 sebenarnya saya mau kasih tugas, tapi karena kasihan kalian kan dari tadi sudah kelas sama saya. Jadi nanti saya kasih soal latihan aja bab 6. Tapi saya kasih tuntas semua satu kelas. Karena kan kalian sudah masuk di meeting juga. Kalau saya di kelas lain saya memang nggak sempat masuk. Jadi saya kasih mereka ulangan harian bab 6. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, jadi nanti yang belum tugasnya silahkan dikerjakan. Dan sebenarnya ini hari terakhir saya mengajar juga. Saya mohon maaf kalau selama ngajar banyak kesalahan-kesalahan atau saya bercandain kalian sakit hati atau gimana. Atau mungkin saya marah-marah ke kalian kan, nggak tahu ya saya. Siapa tahu kan kalian sakit hati terus saya nggak tahu gitu.
Itu aja ya. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian. Dari kita itu bulan September sampai akhir November kita melakukan pembelajaran bareng, dan saya harap pembelajaran ini bisa bisa bermanfaat lah ya untuk kalian, yang saya sampaikan. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you. Saya close ya. Iya, Kak. Oke, thank you. Assalamualaikum. Halo. Kok nggak bisa ya?